Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para bapak, para ibu, agung-agung, sohibul baik, dan bapak yang dari jauh ya, dari Antarsari dari ibu itu termasuk yang tua sih ya. Alhamdulillah masih semangatnya. Saya ingin menyampaikan sedikit saja karena orang-orang sepuh itu kalau dulu lama ya masalah gitu ya. Saya punya catatan begini. Ada di dalam ajaran Islam itu namanya Yaumul Hasrah. Yaumul Hasrah itu hari penyesalan. Tapi penyesalannya penyesalan yang sangat gitu, bukan sekedar menyesal gitu. Penyesalan yang sangat gitu. Allah mendikau di dalam surat Maryam berapa ini? 39 ya. 39 wa andirhum ya mal hasrati il qudiyal amr wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Wa andirhum, sampaikanlah ya Muhammad ya wa andirhum sampaikan dalam berilah peringatan mereka manusia ya akan Yaumul Hasrah, akan hari penyesalan. Itu dial amr, ketika semua perkaranya manusia itu sudah diputus. Jadi Yaumul Hasrah itu nanti terjadi setelah amal-amal manusia itu diputus, dihitung, ditimbang, pada akhirnya kemudian diputuskan, kira-kira itu diputuskan. Setelah diputuskan baru kemudian terjadi Yaumul Hasrah, hari penyesalan yang sangat besar. Wahum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Mereka, sedangkan mereka dalam kelalaian waktu di dunia ya. Wa hum la yu'minun, dan mereka tidak beriman. Jadi ayat ini berkaitan dengan penyesalan orang-orang yang tidak beriman. Akan tapi sesungguhnya penyesalan di dalam Yaumul Hasrah itu disebutkan di penjelasan ayat itu bukan hanya orang yang tidak beriman yang menyesal, orang yang beriman pun menyesal gitu. Menyesal. Jadi orang yang baik pun menyesal, apalagi yang tidak baik gitu. Orang yang baik itu menyesal kenapa dahulu tidak memaksimalkan kebaikannya, kira-kira gitu ya. Kan orang kadang-kadang subuh keluarga jadi iso di masjid gitu kan. Tapi mau pokok orang di masjid itu. Kalau waktu di dunia itu orang orang nyesal gitu loh, nanti menyesal gitu loh. Nanti itu menyesal. Kenapa seperti itu? Ini ada kaitannya dengan surat Qaf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka gitu akan profesorukal yauma hadid. Sungguh kamu dahulu telah lalai tentang peristiwa ini, maka kami sikapkan tutup yang menutupi matamu sehingga penglihatanmu pada ini sangat tajam, sangat tajam. Nah, ini penjelasannya ayat ini. Penglihatan waktu manusia masih hidup itu berbeda ketika penglihatannya setelah di dalam ayat ini penjelasannya ada yang menjelang kematian itu disingkapkan penghalang penglihatan, sehingga kemudian orang itu punya penglihatan yang sangat tajam sampai hal-hal yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, kira-kira itu. Yang tidak kelihatan menjadi kelihatan.
Kita di dunia ini alhamdulillah penglihatannya dibatasi. Coba kalau nggak dibatasi, melihat gondowo gitu maunya gitu kan, apa nggak bisa tidur, saya kira gitu kan. Sedang mau tidur kelihatan ada setan lewat itu kan gimana gitu, pasti tidak bisa tidur. Jadi ini Gus Bak pernah menguraikan itu ayat ini, surat Qaf ayat 22 ini. Jadi orang menjelang sakaratul maut akan disingkapkan apa namanya yang menutupi matanya itu sehingga kelihatannya itu tajam gitu. Sampai apa yang kemudian nanti dia di mana tampakkan itu, sehingga disitulah kemudian dia merasa juga tuh, merasa menyesal gitu ya, merasa menyesal, merasa getun dan lain sebagainya. Makanya jangan-jangan kalau kemudian ada orang mau menjelang meninggal gitu ya, jadi kayak penglihatannya kayak berbeda dengan ketika biasanya gitu. Ya, bisa jadi itu karena faktor ini disingkapkan apa namanya penutup matanya itu. Berkaitan dengan ini, orang baik pun akan akan menyesal, apalagi orang yang tidak baik itu. Jadi contohnya umpamanya ada satu kasus Pak, satu kasus orang baik ya, tapi kemudian menyesal gitu. Menyesal kenapa tidak melakukan yang lebih baik atau yang terbaik. Ada satu kisah yang saya baca, mungkin ada yang pernah membaca juga, itu kisahnya sahabat Nabi yang namanya Sa'ban ya, namanya Sa'ban. Sa'ban ini rajin jamaah subuh, padahal lumayan tuh kalau mencintai kajian Nabi. Kok sebenarnya buri Pak, dan buri ini pojokan gitu di dalam kisah itu ya. Aku lain orang yang bayang kalau masjidnya seperti itu. Saya kira masjid Nabi kemudian dengan keterangan beda ya. Nah, sekarang sudah luar biasa. Jadi suatu saat itu Kanjeng Nabi mau memulai sholat jamaah, mau imami itu, si orang ini belum datang. Si Sa'ban itu belum datang. Kemudian menunda mulai jamaahnya ditunda. Ditanya dilo, mau menolong si ono kerja jalanan. Ternyata setelah ditunggu itu belum datang juga. Akhirnya kemudian dimulai. Nah, setelah dimulai kemudian sampai selesai sholat itu nggak datang juga. Kemudian Rasul bertanya, siapa yang tahu rumahnya Sa'ban? Saya Rasul. Di mana rumahnya? Tolong saya diantarkan ke. Tapi jauh Rasul rumahnya dari sini. Tidak apa-apa. Kira-kira itu bahasa kita tidak apa-apa. Betul di Parani Pak. Parani. Ternyata 3 jam perjalanan Pak. Masya Allah. Jadi sembayang 3 jam perjalanan. Jam perjalanan. Jamaah subuh ya. Ngopi jamaah subuh. Dia berhenti subuh itu kan. Bukan meninggal gitu. Betul sampai sana itu sudah waktu masuk waktu duha. Waktu duha, kemudian dia dia datang ke rumah itu, ibunya yang keluar. Apa betul di sini rumahnya bisa? Betul ya, Rasulullah. Saya ingin ketemu Sa'ban. Maaf ya Rasul, suami saya sudah meninggal tadi sebelum subuh. Saat itu pantas orangnya gitu. Nah gitu. Kemudian istrinya itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, saya heran ya sama suami saya ketika mau meninggal kok menyebut 3 hal. 3 hal itu apa maksudnya ya Rasul? Pertama yang disebut ini, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih jauh? Kemudian yang kedua, kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak yang baru? Kemudian yang ketiga, kenapa tidak semuanya?
Kenapa tidak semuanya? Itu menjelang apa namanya? Menjelang ajalnya. Apa itu maksudnya ya Rasul? Kemudian Rasulullah menjelaskan. Allah menyingkapkan pandangan tadi, Pak. Allah membukakan apa istilahnya? Penutup. Jadi iming-iming ini loh, Pak. Ganjaran ini loh, Pak. Saktan itu ditunjukkan oleh Allah, gitu kan? Ganjarannya wong mlaku nang masjid iki lho, Pak. Nek semene kaya iki, swargane kaya wis semene kira-kira gitu, Pak. Ternyata dia mendapatkan yang kira-kira itu bisa isi ada sing luwih HP gitu. Sehingga seandainya lebih jauh, apa itu kayak kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi rumongso perjalanan pun itu sudah masih seandainya lebih jauh. Itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua, seandainya yang baru. Ini konon katanya ya diceritakan oleh Rasul, Sa'ban itu ditunjukkan oleh Allah. Dulu dia pernah menjumpai dalam perjalanan itu seorang kedinginan, nggak pakai baju. Dia punya baju lengkap itu, ya. Dan yang diberikan itu bukan yang baru, Pak. Kan wajar tuh jadi diberikan sing. Nah itu ditampakkan seandainya yang baru yang diberikan itu. Oh itu EKE, kira-kira gitu kan, itu EKE gitu. Kemudian yang ketiga, dia pernah menjumpai orang yang kelaparan di tengah jalan. Dia pada waktu itu bawa roti, dikasih separuh. Kemudian ditampakkan, ini kayak separuh, ini kayak semuanya ini kira-kira gitu ya. Seandainya semuanya, oh itu baru sadar. Jadi sudah ditampakkan oleh Allah akan balasan kepada seorang yang hampir menjumpai kematian itu. Ini orang baik saja, betul. Apalagi yang tidak baik. Kalau yang tidak baik ini banyak sekali ayatnya, Pak. Ini saya kumpulkan ya. Berbagai penyebab penyesalan disebutkan dalam beberapa ayat. Yang pertama adalah, kali ini jelas ya, orang yang mengingkari, ya, tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini disebutkan di dalam surat Zumar. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum. Ya, alam ya'tikum rusulun minkum. Jadi rikala orang-orang kafir itu digiring ke neraka jahanam. Hatta idza ja'uha, ya, ketika hampir sampai ke jahanam itu, futihat abwabuha, dibukakan pintu jahanam itu, faqala lahum khazanatuha, penjaganya itu berkata kepada mereka, alam ya'tikum rusulun minkum, apakah belum datang utusan kepadamu? Ya, apa belum datang rasul kepadamu? Kok sampai kamu digiring ke jahanam itu? Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memberikan peringatan akan hari ini, hari penyesalan, hari penyesalan itu. Sudah datang, sudah datang. Jadi efek dari tidak mau menerima kebenaran, tidak mau mengikuti ajakan Rasul, itu nanti menyebabkan penyesalan. Ya, mungkin kalau sekarang tidak merasa menyesal, kira-kira itu sudah jadi kan? Ya, karena sama saja kira-kira gitu kan. Melu yo iso penak tune gitu kan.
Orang melu ya saya turu kasih kira-kira gitu kan. Nah, saya nonton tontonan saya kepenak kira-kira. Nanti silakan dibaca sendiri dalam surat Zumar Az-Zumar 7172. Kemudian yang kedua, sebabnya asrah ini, penyesalan ini memperolok-olok ya meretek ya, meretek Rasul yang mengajak mereka untuk beriman. Ini di dalam surat Yasin ya. Ya hasratan alal ibad ma yatihim bi rasulin illa kanu bihi yastahzi'un ya. Jadi alangkah besar penyesalan diri para hamba itu setiap datang seorang rasul kepada mereka, mereka selalu mengolok-olokkannya. Ini ayat yang olok-olok itu banyak sekali Pak. Seperti mamanya dan paling banyak itu Rasul dikatakan gila. Rasul dikatakan gila. Ada yang lagi kena sihir, ada yang peduli dan lain sebagainya. Gila kenapa? Menyampaikan hal-hal yang manusia itu tidak bisa buktikan pakai ini. Masa wis mati dan ditulang kok kayak iso urip enggak pada gila. Kan menjanjikan akan kehidupan yang akan datang. Itu dianggap edan Pak itu. Dianggap edan. Nek ono bidadari dianggap edan Pak. Nek ono swarga sing berbagai macam kenikmatan bisa akan dianggap Jadi apa yang diajarkan oleh Rasul itu ya diledek gitu ya. Kemudian yang ketiga, peringatan ayat-ayat Allah telah datang akan tetapi didustakannya ya bersama dengan tadi ya. Tapi ini di dalam surat Al-Mulk ayat 8 sampai 10. Kemudian yang keempat ini salah berkawan ini loh. Salah berkawan waktu di dunia. Ya. Salah berkawan. Wa yawma ya'udzu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasulillahi sabila. Ingatlah hari ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, oh seandainya dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Dia tidak berkawan dengan Rasul. Ini di dalam surat Al-Furqan. Kemudian di dalam surat ini bukan Rasul Pak. Ya wailata laitani lam attakhal fulanan khalila. Oh celaka aku, sekiranya dahulu aku tidak menjadikan si fulan itu yang menyebut seseorang yang kawan akrabnya itu, yang dianggap menyebabkan dia menyesal itu. Ini malah bukan Rasul tapi perkawanan. Orang itu kan dalam kehidupan sosial pasti punya kawan ya, pasti punya kawan. Nah, kawan inilah yang kemudian bisa jadi membentuk kepribadian kita, lalu mempengaruhi kepribadian kita. Ketika kita tidak punya prinsip di dalam hidup ini, itu mudah dipengaruhi oleh kawan. Oleh karena itu ya beristiqomahlah berkawan dengan orang baik gitu ya. Supaya penyesalnya itu penyesal yang baik kira-kira gitu ya. Tapi kalau salah berkawan, wah repot itu. Repot. Ini menjadi satu penyesalan ya. Coba kalau kemudian kawannya itu adalah kawan pasangan hidup gitu. Salah milih istri atau salah milih suami. Karena ternyata kan beristri dan bersuami itu kan ada perintahnya kan? Ya. Perempuan dinikahi itu karena ininya kan? Limaliha, jamaliha, li hasabiha, walidiniha gitu kan? Pilihlah yang karena agamanya gitu. Tapi kan banyak yang tidak mengedepankan agamanya kan? Gitu? Yang dikedepankan apanya? Casingnya ya. Kalau seperti itu kemudian
dibentuk dalam proses perjalanan hidupnya menjadi soleh-soleh, tidak masalah. Tapi kalau seperti itu kemudian menenggelamkan kita bersenang-senang dengan tadi kekayaannya, keturunannya, kecantikannya atau ketampanannya, apa tidak menyebabkan penyesalan itu? Padahal yang namanya salah memilih pasangan itu gelonya seumur hidup kan? Iya. Konon katanya salah nyayur gelonya sehari ya, sehari entek ya, entek kan? Nah, sesuk wis ora gelo, coba salah. Salah cukur sebulan katanya gelonya, habis cukur sebulan wis cukur. Nah, salah memilih pasangan seumur hidup. Salah memilih agama dunia akhirat. Makanya istikharah menjadi penting, berkawan menjadi penting. Pilihlah kawan-kawan yang mendekatkan, mengantarkan kita kepada kebenaran. Itu. Kemudian yang kelima, yang menyebabkan penyesalan itu malas dan tidak mau beramal kebajikan waktu masih berada di dunia. Dalam surat Fajr ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, oh seandainya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku. Iya, menyesal ya, menyesal. Sebelum nampak janjinya, sebelum nampak apa namanya keuntungannya kayak nggak menyesal gitu ya, nggak menyesal. Oleh karena itu maka dengan mengaji ini kita semakin mengerti sesungguhnya apa yang diajarkan oleh Allah pasti membawa kebaikan, gitu kan? Pasti membawa kebaikan, dan kebaikan itu pasti sangat dibutuhkan oleh kita. Yakinlah bahwa dengan beragama itu akan mengantarkan kesuksesan di dunia hasanah, fil akhirati hasanah. Meskipun mungkin dunianya dilihat dari segi materi, ya tidak seperti mereka-mereka yang bergelimang dengan harta. Karena Islam punya standar kesuksesan hidup berbeda dengan orang-orang yang cenderung hanya duniawi. Allah mengajarkan kesuksesan itu kan di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Itulah orang yang successful. Kemudian yang keberapa ini ya? Yang ke-6 ya. Kurang memanfaatkan umur. Kurang memanfaatkan umur untuk berpikir atau merenung sehingga lahir kesadaran akan makna hidup dan kehidupan. Ini surat Fatir. Surat Fatir ayat 37. Mereka berteriak di dalam neraka, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan bukan seperti perbuatan yang pernah kami kerjakan dulu. Saya ini dulu, sopo kocok ini, dan arti tapi ini menjadi Israel. Harus sopo kalau sopo dewi kata iso. Dikatakan kepada mereka ya, bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk dapat berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir. Dibolehkan Pak, dibolehkan. Ya Pak ini si bungkus kartu-kartu ini kita salah menggunakan umur. Jadi sebaik-baik manusia itu ya orang yang khairun nasi mantola umruhu wa hasuna amaluhu, ya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang umurnya panjang dan baik amalnya. Sejelek-jelek manusia juga orang yang umurnya panjang sama. Cuman saat amaluhu elek amale. Jadi kata kuncinya itu amale bukan umure. Jadi kata kuncinya adalah amale. Hasuna amaluhu. Syukur-syukur umur itu apik amali kan gitu. Jadi kata kuncinya adalah apik amali. Apik amali itu saya kaya apa itu? Ya amal soleh. Amal soleh itu kaya apa? Amal yang sesuai dengan pakemnya.
pakem ajaran ya, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Bukankah pula telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami bagi orang-orang zalim. Ya. Tidak ada seorang penolong pun. Di umur ini hati-hati, seneng awal ini ya loh. Selalu minta umur panjang, jangan berhenti di umur panjang. Jadi umur panjang yang manfaat barokah, umur panjang yang dapat meningkatkan ketaatan kepada Allah. Yang ke-7 ya, ini dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Pelit dan tidak mau berjuang. Belum berjuang, malas gitu. Malas. Dalam surat surat Munafiqun ayat 10. Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Dia lalu berkata sambil menyesal, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, hanya aku akan dapat bersedekah. Oh pokoknya orang supaya aku dapat sholat orang itu bersedekah gitu. Ini yang banyak kemudian dibahas oleh apa namanya, ternyata sedekah itu luar biasa. Agar aku dapat bersedekah dan aku dapat termasuk orang-orang yang soleh, nilainya sangat tinggi sedekah itu. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah tidak mematuhi seruan Rasul. Ya. Ini dalam surat Ibrahim ayat 44. Bahwa dari itu yang kami hormati, mari kita mengevaluasi diri bahwa pada saatnya nanti kita akan bertemu dengan hari di mana hari itu adalah hari penyesalan. Oleh karena itu maka supaya penyesalannya itu bukan penyesalan yang jelek, tapi penyesalan yang baik gitu ya. penyesalan yang baik, tidak ada penyesalan yang baik ya. Jadi memang kita menyadari bahwa untuk memaksimalkan amal soleh itu kan yang fluktuatif, yang namanya manusia, naik turun. Kadang-kadang itu yang jadi masalah kan, turunnya itu lebih banyak daripada naiknya itu. Nah ini apa problemnya gitu. Ini biasanya rata ngaji. Nah kalau rata ngaji biasanya sebelumnya masjid baru hilang lah. Hilang biasanya, hilang suwi. Gue teko meneh, hilang meneh. Nah, Joko supaya bisa stabil, ini kita punya kawan-kawan akrab yang bisa memberikan semangat, peringatan ketika kita ini mengalami suhu. Dan yang sedikit bermanfaat, terlebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.